Halo semuanya, kembali lagi di channel Hura Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Daban 192A Freedom Factor Pink. Ini adalah gunpla brand KW ketiga yang saya review. Setelah sebelumnya saya pernah mereview brand Dragon Momoko dan MC Model. Kit ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga Rp95.000 dari toko yang bernama Rumah Hobi. Di dalam boxnya sendiri terdapat satu buah kantong plastik yang berisi 13 runner, termasuk polycap dan selembar foil stiker. Dan tentu saja ada juga kertas penunjuk rakit atau kertas manualnya seperti berikut ini. Untuk hasil rakitnya sendiri ini cukup bagus, meskipun pengalaman rakitnya kurang menyenangkan karena snap fitnya keras dan beberapa bagian kurang rapat. Seperti di bagian lengannya ini, keduanya ini terlihat berunggah ya, alias kurang rapat. Lalu di bagian bahu dan backpacknya ini juga terlihat, serta di bagian side skirt atau railgunnya ini juga terlihat. Untuk proporsinya sudah bagus, kombinasi warna pink, putih, dan abu-abu gelapnya juga cakep, meskipun untuk separasi warnanya kurang akurat karena masih membutuhkan foil stiker. Di sini yang sudah saya pasang adalah bagian matanya saja, sedangkan yang lainnya tidak saya pasang. Stikernya sendiri terpasang dengan rapi dan menurut saya ini bagus. Tinggi dari kit ini sekitar 13 cm, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Freedom Gundam Revive milik Bandai, hanya berbeda warnanya saja. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah beam rifle. Bentuknya sendiri cukup bagus, meskipun separasi warnanya tidak akurat. Handle bagian depannya ini bisa diputar ke kiri dan ke kanan, dan berikut ini adalah pose dari Freedom Fighter menggunakan senjata beam rifle-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah shield. Bentuknya cukup keren dengan kombinasi warna pink dan putih yang menurut saya ini cakep, dan handle-nya ini bisa dipindah ke atas maupun ke bawah seperti ini. Namun sayangnya ketika dipasangkan ke tangan Freedom Fighter, hasilnya cukup loose seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Freedom Fighter ketika menggunakan shield-nya. Pada posisi tertentu memang shield-nya tidak terlihat loose seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah railgun. Bentuknya cukup keren meskipun dalam keadaan terlipat, tentu saja bisa dipanjangkan seperti ini, dan bagian handle-nya juga bisa dikeluarkan seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Freedom Fighter ketika menggunakan railgun-nya. Senjata yang selanjutnya adalah sepasang beam saber handle yang bentuknya cukup simpel, bisa disimpan di bagian railgun, dan juga disertai dengan beam saber efeknya seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Freedom Fighter ketika menggunakan kedua beam sabernya. Kedua beam saber ini bisa digabungkan sehingga bentuknya lebih panjang, dan berikut ini adalah pose dari Freedom Fighter ketika menggunakan beam saber yang sudah digabungkan. Kemudian yang selanjutnya adalah backpacknya. Sayapnya ini bisa diputar, lalu keduanya ini bisa ditekuk maju mundur seperti ini. Sayapnya ini bisa dilebarkan atau dikembangkan seperti ini. Sayap yang kiri tentu saja juga bisa ya, kurang lebih seperti ini. Di sini juga ada plasma beam cannon yang bisa diarahkan ke depan, dan tentu saja keduanya juga bisa. Dan berikut ini adalah pose dari Freedom Fighter ketika sayapnya terbuka dan plasma beam cannonnya diarahkan ke depan. Dan yang terakhir adalah action base seperti ini. Bentuknya cukup simpel, dan di bagian ujungnya ini ada adapter seperti ini. Namun ketika Freedom Fighter-nya dipasang, action base-nya ini tidak kuat menopang kitnya. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, bisa menengadah, lalu miring ke kanan dan miring ke kiri, serta diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, sangat bagus. Bahunya bisa bergerak bebas dan diputar 360 derajat. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, siku bisa dilipat lebih dari 90 derajat, dan pergelangan tangan bisa bergerak bebas dan diputar 360 derajat. Perutnya hanya bisa bergerak sedikit, tidak bisa diputar, dan mudah copot seperti ini. Untuk front skirt-nya bisa diangkat sejauh ini. Side skirt-nya mudah lepas ya, harus hati-hati. Hanya bisa diangkat sedikit dan bisa diputar ke belakang dan ke depan seperti ini, serta back skirt-nya fix. Kakinya bisa maju ke depan, lalu ke belakang, serta ke samping hingga split seperti ini. Tapi harus hati-hati karena side skirt-nya mudah lepas. Pangkal pahanya bisa digerakkan bebas dan diputar seperti ini. Lututnya bisa ditekuk seperti ini, bagus banget ya. Namun ketika mau meluruskan kembali harus hati-hati ya, karena mudah copot seperti ini. Pergelangan kaki bisa maju mundur, ke samping, dan diputar sedikit seperti ini. Dan telapak kaki depan bisa ditekuk seperti ini.
Meskipun memiliki harga yang murah, saya tidak bisa merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya. Selain karena snap fitnya keras dan tidak rapat, sayangnya beberapa bagian cukup loose dan mudah lepas. Tapi keputusan tetap saya kembalikan ke kalian apakah mau koleksi atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.